Shalom dan selamat hari Minggu buat seluruh anak Tuhan yang terkasih. Di hari Minggu ini satu kebahagiaan bagi setiap anak-anak Tuhan. Ketika kita masih boleh memperoleh sebuah kesempatan, yang boleh kita pakai kesempatan tersebut adalah untuk mempelajari firman Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk hidup dalam firman Tuhan itu sendiri. Saudaraku, di hari Minggu ini satu hal yang selalu kita harapkan dan nantikan di dalam hidup kita adalah ketika kekuatan kita disempurnakan oleh kekuatan Tuhan yang menolong kita. Jadi saudara yang terkasih, kita akan meminta kekuatan Tuhan yang berkuasa bagi diri kita, yaitu di dalam doa dan harapan dan iman kita. Kita datang ke hadirat-Nya melalui doa kita. Kita berdoa. Kami mensyukuri segala pertolongan dan perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan kami, menolong kami, memimpin kami, agar kehidupan kami senantiasa Engkau bantu, Engkau tolong, dan menjadikan satu hal yang berharga menjadi satu hal yang membuat kami fokus untuk hidup dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Kau layakkan kami Bapa, berkati setiap orang yang mempersiapkan diri untuk menyampaikan dan hidup di dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KKR GBKP di hari Minggu ini dari kitab Markus pasal 9 ayat 33 sampai dengan ayat 37. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Demikian pembacaan firman Tuhan di hari Minggu ini dengan tema yang disampaikan kepada kita adalah melayani. Kalau kita berbicara tentang pelayanan, siapa yang akan kita layani? Tentu di dalam kehidupan kita, saudaraku, kita pasti mengatakan pelayanan kita yang sesungguhnya adalah kita bisa melayani pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi di hari Minggu ini, sebelum kita memasuki firman Tuhan yang menjadi inti daripada pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu ini, satu hal yang perlu kita tumbuhkan di dalam diri kita adalah sebelum kita berbicara tentang pelayanan itu, harus kita berbicara tentang kebutuhan jiwa dan raga kita seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Ini boleh kita baca di ayat hafalan di minggu ini dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 10, di mana mengatakan, "Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu." Ayat hafalan kita ini Yakobus 4 ayat 10 ini adalah modal kita untuk bisa melakukan pelayanan bagi Tuhan. Kalau kita tidak merendahkan diri kita, tentunya ini menjadi sebuah potensi di dalam diri manusia. Melakukan pelayanan itu adalah untuk mencari popularitas diri, mencari sebuah sensasi agar nama kita dikenal orang. Tapi nama Tuhan tidak dikenal orang oleh keegoisan kita dan bagaimana kita mencari sebuah popularitas dalam pelayanan. Hal yang harus kita lakukan, ayat hafalan ini Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Ketika kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan,
berarti kita membuka satu pintu yang selebar-lebarnya untuk hati kita. Bagaimana kita dibentuk, diajar, dibawa oleh Tuhan hidup kita, membentuk sebuah bejana dari kehidupan kita. Kita berserah dan mengimani apa yang kita serahkan kepada Tuhan. Begitu juga kalau kita baca di dalam Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37. Satu hal yang menjadi persoalan di sini adalah siapa yang terbesar, siapa yang terdahulu. Karena sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam murid-murid Tuhan Yesus, mereka selalu mau yang terdepan. Kita boleh menjadi yang terdepan, tapi syarat yang harus kita lakukan dan ketentuan apa yang harus kita miliki, itulah yang Yesus ajarkan bagi murid-muridnya. Karena dunia mengajarkan kita kalau kita mau menjadi yang terdepan, kita harus menginjak orang lain, kita harus menjatuhkan orang lain, kita harus mengesampingkan orang lain agar jalan kita mulus menuju hal yang terdepan. Itu duniawi. Ternyata hal yang demikian tidak berkenan di mata Tuhan. Yesus mengajari para pengikutnya, para murid-muridnya, bahwa siapa yang menjadi yang terdepan harus mementingkan sebuah kerendahan hati, harus mementingkan sebuah pengorbanan, harus mementingkan soal ketulusan hati dan keterpanggilan jiwa raga kita. Karena tanpa itu saudaraku, kita tidak mampu menghargai akan sebuah ketulusan dan nilai diri di hadapan Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya adalah, ini boleh kita baca di perikop kita di ayat 35. Ayat 35 mengajak murid-murid Yesus yang ke-12 itu untuk duduk bersama dan harus membuka hati untuk pengajaran apa yang disampaikan oleh sang guru, yaitu Yesus. Tanpa ada kesediaan kita dan ketenangan kita untuk mendengar pengajaran itu, bagaimana kita bisa mengubah dan memberi diri kita tulus melayani Tuhan. Ketika Yesus mempersilahkan, memberikan waktu kepada murid-muridnya mendengarkan pengajaran dari dia, disinilah Yesus membekali murid-muridnya, dan agar pengajaran itu bisa mengubah paradigma dan sikap hidup murid-muridnya, yang pertama Yesus angkatkan di ayat 35, yaitu jika seorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ada dua hal di mana setiap orang ingin menjadi yang terdahulu, dia harus bersedia dong menjadi yang terakhir dan bersedia menjadi pelayan. Ini bukan hal yang mudah. Tanpa ada kerendahan hati kita, ini sulit untuk dilakukan. Tapi ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, tidak boleh hal yang terdepan kita usahakan dengan usaha dan cara kita, tapi menjadi yang terdahulu adalah bersedia menjadi yang terakhir, bersedia menjadi pelayan terhadap sesama. Wah, ini di luar ekspektasi pengajaran dan pemahaman selama ini yang ada dalam kehidupan murid-muridnya. Tapi pengajaran Yesus bertolak belakang dengan pengajaran duniawi. Pengajaran Yesus berbeda dong, karena pengajaran Yesus adalah pengajaran yang mutlak dan bersifat benar adanya. Ketika Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya, tentu Yesus paham tentang situasi pemahaman murid-murid ketika itu. Dan dia beri lagi contoh, saudaraku, dia panggil anak-anak yang ada di situ. Dia menempatkan anak-anak itu ada di tengah murid-muridnya agar pemahaman mereka merata tentang pengajaran yang seutuhnya. Yesus tidak menempatkan anak itu di pinggir atau di sudut, tapi menempatkan di tengah-tengah murid-muridnya agar murid-murid sama-sama tahu, sama-sama mengerti, sama-sama paham tentang pengajaran yang seutuhnya. Mereka sama-sama melihat, mendengar, dan memahami apa yang Yesus ajarkan bagi mereka. Kehadiran seorang anak melalui alat peraga yang Yesus berikan adalah siapa yang bisa menerima anak-anak ini. Bagaimana sifat anak-anak? Membutuhkan sebuah kesabaran, membutuhkan sebuah ketelitian, membutuhkan sebuah pengorbanan dalam mendidik dan mendampingi anak-anak. Tanpa kejelian itu mungkin kehadiran kita bagi anak-anak tidak akan berdampak apa-apa. Tapi siapa yang bersedia memberi diri bagi kehidupan seorang anak, berarti dia menerima aku. Siapa yang menerima aku, berarti dia menerima Bapa yang mengutus aku. Tidak gampang hidup memberi diri untuk melayani anak-anak.
Sama seperti pelayan-pelayan KKR, menempatkan diri bagi kehidupan anak-anak adalah sebuah pengabdian yang tulus. Menempatkan diri untuk melayani anak-anak adalah sebuah kesabaran yang hebat. Menempatkan pendidikan untuk anak-anak adalah sebuah perjuangan. Harus merendahkan diri, harus sabar, harus setia dan berkorban. Itu adalah tugas yang harus kita sampaikan. Tugas mulia dari pengajaran Yesus untuk melayani dia lebih baik lagi. Begitu juga kalau kita baca kitab Yohanes 12 ayat 1-3 yang menjadi bacaan remaja di minggu ini. Bagaimana Yohanes mengangkatkan kehadiran seorang Maria yang memberi diri untuk tulus mendengarkan pengajaran Yesus. Dia berkorban, bahkan menyucurkan minyak yang termahal sekalipun untuk membersihkan kaki Yesus. Dan dia mengelap dengan rambutnya sebagai mahkota yang termahal bagi seorang perempuan. Dia korbankan itu untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi Yesus. Ini adalah sebuah contoh pengorbanan. Yang namanya berkorban itu, yang mahal sekalipun bagi diri kita, kita korbankan demi pelayanan. Tidak ada barang mahal bagi setiap pelayanan yang kita lakukan bagi Tuhan. Yang kita miliki yang berharga sekalipun kita mau korbankan demi untuk melayani Tuhan. Yang berharga maksud kami saudaraku adalah mahkota kehidupan kita. Sama seperti Maria, rambutnya dia pakai untuk mengelap agar bersih kaki Yesus sebagai bentuk pelayanannya bagi Yesus sendiri. Kita juga demikian adanya. Terkadang apa yang berharga dari yang kita miliki dalam kehidupan kita, kita korbankan demi untuk melayani Tuhan. Yesus memberi yang berharga bagi manusia, yaitu darahnya sendiri. Dia korbankan untuk melayani pekerjaan Tuhan yang mengutus dia. Sebagai bukti kasih Allah bagi kita. Apa kasih kita bagi Tuhan? Sebagai bukti kita memberi diri baginya. Marilah layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan waktu kita, hati kita, pikiran kita, bahkan kerendahan hati kita, agar pelayanan itu boleh kita lakukan. Dan kita boleh mengambil bagian tanpa ada yang kita rugikan, tanpa merendahkan orang lain, tanpa menyepelekan orang lain, tapi saling membantu, saling membangun. Kita bisa memberi diri sesuai dengan talenta, kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Selamat memberikan pelayanan di ibadah KKR GBKP di minggu ini. Tetap berkarya yang terbaik bagi Tuhan. Berikan kualitas hidup kita untuk melayani dia lebih baik lagi. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mensyukuri segala pemberian-Mu Tuhan, agar senantiasa kami imani dan kami jalankan apa yang Kau kehendaki menjadi fokus pelayanan yang sesungguhnya bagi kami untuk dapat melayani-Mu lebih baik dan sungguh lagi. Berkati seluruh persiapan pelayan KKR yang bertugas di minggu ini. Berkati anak-anak kami, berkati ibadah KKR kami, agar senantiasa kuasa dan pertolongan-Mu turun atas segala hal yang baik akan terjadi bagi setiap orang yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berharap. Haleluya. Amin.